من إسماعيل القديم أمر حضرة الشيخ ومن بلد بن شيخنا معلمنا وزوجة وذرية من الله يغفر له ويرحمه ويبد درجة من دينار المولى بأسرار من غير مولود من دين الدنيا والآخرة وعلى حضرة أبينا وأمنا ولأمنا ولأمتنا لخالنا لخلتنا لأجدادنا لجدتنا لمشيخنا ومعلمنا أن الله يغفر له ويرحمه وعلى يدنا الله ينوير قلوبنا وقوالبنا والهدى والتقى والقنا والمعدل الإسلام إلى مهنة على جهاد من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad wa qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumil dunya. Jadi bagian itu apa kata? Salonnya belum tuntung, jadi banyak di bawah. Sementara sampai satu aja kan. Dirombak. Jadi sementara tengah bawah kalau dari talingan tuh sedikit lah. Ini bisa guguran talingan. Jadi tengah bawah sedikit makanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sampai dan telah ditanyai orang Junun rahimahullah alaihi pada masalah tauhid apa? Iya, maka katanya yaitu bahwa engkau ketahui bahwasanya qadrat Allah Ta'ala dalam segala sesuatu dengan tiada tabiat, dan perbuatan Allah segala sesuatu itu dengan tiada membalakan dan illah atau alasan daripada tiap-tiap sesuatu itu daripada perbuatannya, dan tiada illah bagi perbuatan Allah Ta'ala itu, dan tiada di dalam tawajuh petala langit, dan tiada dalam tawajuh atau 7 petala langit dan 7 petala bumi yang memerintah lain daripada Allah Ta'ala juga. Dan tiap-tiap barang yang berupa di dalam hatimu, maka Allah Ta'ala juga yang bersalahan dengan demikian itu. Jadi ujar si Junun ditanya orang daripada tauhid, orang ketapun lawan sidin tentang tauhid apa? Iya, maka katanya orang bertakwa bahwa engkau ketahui wahai Junun bahwasanya Allah itu bersifat qadrat Allah dalam segala sesuatu dengan tiada tabiat. Artinya qadrat tapi kan ada tabiatnya. Lain kita, kalau kita umpama qadrat ada tabiatnya apa? Umpama si A, gambaran si A ini awaknya lama. Jadi apabila berangkat dengan sifat qadrat tadi, si A ini sudah tahu orang gambaran si A ini adalah orang lama lah, lama kemudian tabiat. Kalau Allah kada dapat tabiat. Dan perbuatannya juga, maka segala sesuatu itu dengan tiada membalakan. Dan Tuhan itu belum ada maulah balak kelakuan sejentak ada. Dan kelakuan Allah Ta'ala itu pula ada alasan. Contoh, Tuhan maulah hujan, ada alasan apa sih? Cuma sekadar hujan. Ada alasan. Kalau kita ada alasan mula hujan buatan karena harus kadang hujan.
Tiap-tiap sesuatu itu adalah perbuatan dari Allah Ta'ala dan tiada alasan ilah bagi perbuatan Allah itu, dan tiada alasan juga pada waktu Allah maulah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi yang memerintah daripada 7 lapis 2 tadi lain daripada Allah Ta'ala. Dan tiap-tiap barang yang ada di dalam hatimu juga maka Allah Ta'ala bersalahan dengan demikian itu. Nah, jadi kita itu disebut nama orang bertauhid itu andaknya dalam hati. Jadi namaran dalam hati ini pada kawan mencerna, dan barang yang berupa di dalam hatimu maka bersalahan dengan demikian itu. Artinya junun ditakuni orang tentang keesaan Tuhan. Tauhid itu artinya keesaan Tuhan. Jadi takuni orang. Jadi dijawab sidin Allah Ta'ala berbuat dan berkelakuan yang kayak apa aja. Tuhan itu berkelakuan dengan sifat kodratnya, bukan seperti kita kodrat beserta tabiat atau mengadakan segala sesuatu membalakan dengan alasan ada dan masjid. Contoh, orang menggawi masjid diberi musibah ada juga Tuhan kalau memberi juga. Cuma karena terjadi musibah karena ingin juga nama hendaki kayak itu Tuhan gak ada mau kayak itu. Cuma Tuhan ini sudah menyediakan segala sesuatu. Hendak masuk neraka doakan dulu nerakanya, hendak masuk surga doakan surganya dahulu masuknya belum, kecuali mati dulu. Kayak itu disini. Jadi kalau karena Tuhan mengajak orang tak ada Tuhan mengajak. Tuhan itu Rahman Rahim. Umpamakan bala juga itu bala itu akibat diri sendiri. Apabila akibat diri sendiri maka Tuhan itu banyak disingaran. Salah satunya Ad-Dhar, Maha memberi mudarat. Jadi Tuhan memberi mudarat itu ngaran sidin Tuhan Maha pemberi mudarat. Padahal Tuhan kadang memberi mudarat, tapi setiap mudarat berasal dari itu Tuhan. Hanya Tuhan itu bersimpan sifat kodratnya dari sifat kodrat bersembunyi pada sifat dor. Katanya sifat kodrat bersembunyi lawan ngaran Tuhan Ad-Dhar. Ini bagi orang yang duduk di asma. Munyan belum di asma ada kawan. Atau orang belum di af'al ada kawan. Nah ini junun ini menjelaskan tentang tauhid lawan Allah, tapi mengambil jalur melalui asma Allah. Kamarian di atas af'al Allah sudah kalah. Nah diterangkan oleh si pengarang kitab Ibnu Athaillah Al-Iskandari menyatakan af'al Tuhan dari kalimat waliyakun tolabuha lisahir ubudiyati wa qiyaman bihaqil rububiyah. Itu menjelaskan tentang 4 macam. Satu, menjelaskan tentang kamal Allah atau kesempurnaan Allah, atau kamalullah atau jalan kamal, atau musyahadatul af'al Arabnya itu. Itu yang dimaksud waliyakum talabaka lisari ubudiyati wa qiyaman bihaqi rububiyah. Ini termasuk ahlul jalal, ahlul kamal, ahlul jalal ini marahnya musyahadatul asma jalal.
yang dipandangnya dari apa yang terjadi di alam dunia tiada keluar daripada 99 nama Allah. Sebelum orang masuk lawan asma ini, orang harus belajar tauhid. Kenapa? Karena nama itu atau asma itu, asma ini adalah baju dari sifat tauhid atau baju dari sifat. Belum belajar tauhid kena kau masuk sih. Kurang masuk akal aja pun tauhid yang pada belajar pada kau nggak mau. Cuma sini dikarenakan junun ditakoni orang tentang tauhid lawan Allah, lalu sini menceritakan tauhid ini dengan cara memandang ke asma, kadang memandang ke akal. Kenapa? Karena akal sudah dijelaskan mulai kalimat la yakun qalabuha sababan dari halaman 96. Jadi disini Allah Ta'ala itu kada ada alasan apa-apa daripada segala sesuatu menurunkan hujan. Kada ada alasan oleh menurunkan hujan ini supaya manfaat, ada juga supaya motor, kada juga. Atau disini Tuhan membalakan dengan alasan kada juga. Membalakan sesuatu dikarenakan Tuhan bersifat qadrat, lalu dibalakan dengan sifat qadrat, padahal qadrat itu dia masih sifatnya, dan bajunya adalah Ad-Dur, maha memberi mudarat. Ini orang yang hatinya memandang di asma. Lalu menjadikan lagi dan tiap-tiap barang yang berupa di dalam hatimu, maka Allah Ta'ala bersalahan dengan demikian. Ini kan apa? Kalau yang mana kayak banyak hujan, tadilah banyak hujan dibanjirinya banjir. Kira tadi atau Tuhan itu nak kayak itu menurut hati seorang. Oh dia katingan banjir, berarti dibalakan Tuhan. Keadaannya tak, kenapa jadi banjir di sana? Karena buahnya juga pohon ditambah, dijual. Ujungnya seorang mengendari berita. Dahulu banyu pohon, nantuang sedut banyu, dapatnya pohonnya habis. Apa terjadi? Jaharal fasadu fil ardi bima kasabat bi'aidian nas. Nampaknya kerusakan di muka bumi bukan karena bala Tuhan, tapi karena akibat sebab tangan-tangan manusia juga. Nah, jadi apabila dibalakan, jangan dibalakan dari Tuhan. Kenapa? Maksiat kalau Tuhan memberi balak ada juga. Orang tauhid ada mau kayak itu hatinya tak. Amun orang syariat langsung memberi hukum sama orang maksiat. Jadinya wajarnya kenapa pada ini dia orang syariat. Kalau orang tauhid kada, Tuhan kada mau menyiksa hamba itu di dalam hati mereka. Umpamanya karena bala juga sambat di dalam hatinya orang ambil tauhid tenang, hanya memandang asma, bujur aja Allah pengarang Allah. Tapi Tuhan itu kadang menyiksa mbak bujur aja Allah, Nabi Allah ngaran Tuhan bujur. Tapi ini sudah Tuhan kadang untuk itu. Kenapa jadi kadang untuk itu? Tapi nyata adanya karena bala dan sebagainya, ada yang dapat manfaat, ada yang dapat musibah. Alasan satunya kembali kepada diri masing-masing. Nyata ujar Tuhan, aneh dosanya abdi aku di samping sangkaan hamba pun juga. Apabila
ini nabi gawe hasilnya kayak ini. Lalu dikarenakan Tuhan banggaran akbar, lalu seolah-olah Tuhan sarik, lalu diberi mudorot, atau kalau diberi mudorot malah diberi manfaat, lalu seolah-olah Tuhan itu adalah nabi memberi manfaat. Nah, itu. Jadi intinya satu aja, menurut tauhid itu adalah hanya Tuhan itu. Jadi mana ada alasan apakah yang kayak kita berdoa ada alasan. Contoh berdoa lawan Tuhan hendak minta kabulakan ada alasan. Kalau kita berdoa lawan Tuhan ada jangan kadang diminta, kadang berdoa. Ada sini si Junun ini sini takoni orang tentang tauhid. Nah, lalu tentang sifat dan kelakuan sifat kodrat tuh lalu sini menjawabnya dengan tauhid juga, tapi masuk kepada musahadatul asma. Ini masuk dalam kalimat, masih dalam kalimat la yakunu talabuka sababan ilal ata'i minhu fayaqulla fahmuka anhu wal yakun talabuka lisyaril ubudiyati wa qiyaman bihaqi rububiyah. Intinya ikam jasidin melaksanakan kehambaan atau melaksanakan perintah Tuhan luarnya, tapi dalamnya melaksanakan hak Tuhan. Kemarin jawabannya ada karena berdoa atau beribadah, luarnya inya beribadah. Nah, makanya luarnya beribadah berarti seorang ini hamba sudah. Hamba ini hanya menampakkan kehambaan di diri, tapi pada waktu beribadah tadi luarnya kehambaan diri, tapi dalamnya ingat lawan Tuhan. Ada kalanya ingat lawan afal, Mariana afal. Ada ini kadang beda lagi sedang menjawab melalui asma. Kalau melalui afal itu kenapa? Nah, jadi mana afal ini sedang wajar aja Tuhan fa'alu lima yurid, apa aja terserah Tuhannya. Nah, itu. Kalau orang di asma beda lagi. Luarnya menampakkan kehambaan. Contoh, luarnya nama hambaan diberi Tuhan garing, garing. Namaran hamba ini kaulah menolak garing, nggak kaulah. Diberi sehat menolak kaulah, nggak kaulah. Diberi kedua-duanya, hari ini sehat, esok garing. Berarti hari ini sehat itu sudah menampakkan seorang hambaan. Esok garing sama aja menampakkan kehambaan. Terserah orang memberi. Diberi maka nyaman, terima juga. Terpaksa apakah? Yang terpaksa kadang pasti menarik. Dari mana juga menolak. Tidak garing, ya Allah jangan garing kadang. Nah, bahwa kalau kemarin kurang dikamal, luarnya menerima, dalamnya ingat lawan nama memberi. Makanya juga orang yang diras asma hari ini sehat, yang dipandangnya anak nabi dengan awak sehat, jadi lalu ini menampakkan akan kehambaan. Hari ini sehat, esok garing, esok mempulang antara sehat dua garing. Kenapa? Karena seorang anak kau menentukan esok garing itu sehat. Karena kau menentukan itu Tuhan. Lalu diberi sehat, kalau sehat cerita berarti seorang hamba beribadah dan lain sebagainya sudah dengan kesehatan tadi ada. Sambil beribadah, wa qiyaman bi akhir rububiyah.
Si Junun ini memandang wakiaman bihaki rububiyah melalui jalan kamal, jalan jalal. Jadi memandang jalan jalal. Ada jalan kamal, kamal mau menentukan kelakuan ingat kelakuan Tuhan. Soalnya ada sidin kadang menjelaskan tentang jalan jalal. Sidin memandang melalui asma Tuhan. Luarnya garing lawan sehat. Apabila garing sehambat, berarti hamba seorang hamba. Apabila sehat berarti hamba. Toh wa qiyaman bihaqi rububiyah, lalu jasidin pada waktu dapat dua-duanya di dalam hati ingat lawan hak Tuhan. Ujar si Junun, nah aku lihat, nah aku ingat di situ adalah nama-nama Tuhan. Nah ini di atas pada orang hafal. Kalau orang hafal kemarin kalau umpama sembahyang awaknya, nah, harus tahu dulu sembahyang itu berdasarkan ilmu dulu. Yang kedua, imbah ilmunya itu mengatakan rukun syarat sembahyang, dijaga rukun syarat dan membatalkan sembahyang. Imbah itu hanya sembahyang. Setiap kali sembahyang melakukan rukun-rukun dalam sembahyang. Artinya rukun 13. Nah itu kan berarti menampakkan kehambaan di diri. Nyejatuhannya sembahyang, ujar Tuhan nyawa gawi 5 waktu nang pardo. Sebelum nyawa manggawi nang pardo ini nyawa menuruti nodayana Nabi dulu, artinya belajar ilmu fikih. Sampurna fikih tadi hanya ibadah. Pada waktu beribadah tadi setiap rukun dan lain sebagainya nyawa harus ingat lawan gawiannya nyawa. Apa di aku enggak ini baca ini aku enggak ini hendak ruku, aku enggak ini hendak sujud, jadi ingat setiap kali pergantian dari satu rukun ke rukun duduknya itu karena kunci daripada orang sembahyang di akal itu kuncinya di tumakninah. Jangannya orang sembahyang itu rohnya sembahyang adalah hati atau niat. Itu ya tante. Nah jadi mun sudah tahu nih toh, karena kayak itu tuh kalau boleh sembahyang tuh seorang dalam hati agak kabur, seorang hamba, seorang teman-teman tak sombong beribadah orang kanda, lalu sombong kanda, nyawa sombong juga ada jadi apa? Jadi iblis malah mengkawa sombong itu cuma iblis, yang sombong iblis namanya. Nah jadi luarnya hamba, lalu dalamnya ingat setiap angkat takbir dari ini rukun 1 ke rukun 2. Jadi kan satu rukun, tiap rukun itu pembatasnya adalah tumakninah. Dari angkat takbir sebelum membaca Fatihah diselang-selingi dengan doa iftitah. Tuntung iftitah barangnya satu tumat, atau sesudah takbir barangnya satu tumat. Umpama indah membaca doa kada bisa iftitah, tuntung takbir barangnya satu tumat. Mahilangkan gerak tadahwu dulu. Nah itu maknanya. Nah di situ timbulakan ingatan imbahnya aku membaca Fatihah atau membaca rukun qauli, salah satunya Fatihah, hanya membaca Fatihah. Sampai kena tuntung Fatihah lawan ayat. Tuntung Fatihah lawan ayat, Fatihah wajib rukun, Fatihah ayat atau surah sunat. Ada bahasa surahan, tuntung Fatihah barangnya satu. Nah itu tumakninah. Karena di tumakninah itu bilang ingatakan ibaihnya aku hendak ruku. Nah itu mengingat gawian.
Tahu lah, gawian nanti. Nah, sampai salam, sampai tuntung, bayarnya langsung bayarnya dari sujud, sempurna sujud saja. Membaca doanya subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi 3 kali sunat baru menggawi. Itu kan gawian Nabi menggawi yang sunat juga. Tuntung di situ membaca subhanallah bihamdihi makanya satu. Nah, tumanina menghilangkan gerakan untung, menghilangkan gerakan awak pada waktu sujud tadi dihilangkan dulu, menghilangkan tuanya tumanina. Arti tumanina itu tanang atau berani. Alladzina tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Alladzina tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Bahwasanya engkau mengolah hati setenang ini, tenang hati adalah dengan mengingat Allah. Jadi untung dalam hati belum pada waktu manina aku hendak duduk tasyahud akhir. Maksudnya itu dinyatakan hanya duduk tahiyat lah. Jadi setiap hendak bergerak pokoknya pada waktu tumanina hendak masuk rukun sebelumnya di tumanina itu sebelum masuk rukun itu hati lapan ingat apa timbullah melakukan. Itu latihannya 4 tahun. 4 tahun sedikit mari kita tentang tahu bisa jadi lebih cepat, bisa juga lebih lama. 4 tahun latihan tentang. Jadi dari takbir sampai salam. Dikarenakan salam termasuk juga, jadi karena tuntung baca tahiyat dan lain sebagainya habis sudah. Kalau bagaimana satu tumakinah kita menghilangkan, menghabiskan, mensuciakan gerakan untung dan gerakan batang tubuh. Hanya dalam hati aku ini salam. Hanya assalamualaikum warahmatullahi. Itu kurang apa kalau disebut tadi. Ada junun ini menjelaskan tentang tauhid qadrat Allah melalui jalur asma. Kenapa? Saya kira jadi kalau ada 6 kelasnya di atas lagi juga. Namun yang apal kan sudah tadi si Musannif Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan. Nah ini berarti lagi ada ringannya. Kalau di atasnya ringan nggak ada. Laginya ini terberubut kepala. Ujar sendiri dulu satu syaratnya nyoba belajar tauhid. Tauhid dulu. Juga belajar tauhidnya hanya manu belajar pembagian tauhid dari nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah harus apa lah beserta dalil-dalilnya, dalil nakal dan dalil akalnya harus apa dulu. Timbang menghafal di situ hanya masuk pulang di situ kepada sifat 20 sifat terbagi 4 atau nafsiyah kedudukannya satu aja sifatnya itu sifat wujud sifatnya nafsiyah. Nah, ini kedudukannya apabila wujud maka bergerak. Apabila wujud tentang kalanya bergerak, tentang kalanya berdiam. Nah itu tirik hati, ingatan hati. Jadi hati nama ingat atau hati nama hadirah. Hadirahkan atau mengatakan atau menghadirkan sama. Itu pulang karena anak masuk asma menjadi jinnunnya. Jadi jenis masuk kepada sifat 20 angka 2 yaitu sifat salbiyah. Ada 5 sifat. Belum belajar memang masuk. Belum belajar ada kau masuk. Wujud, kidam, mukhalafatul hawadis, qiyamu ta'ala binafsihi wahdaniyah. Di mana ini masuk kepada sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini masuk kepada 99 nama Tuhan.
Jadi menungkayan. Jadi Mujahidin kadada nang lain Tuhan beralasan kadada membalakan atau memberi manfaat dengan dengan sebab alasan. Lain kita berdoa karena ada alasan. Ada alasan. Kalau Tuhan ada. Dan Tuhan jangan disandarkan kabalaan itu lawan Tuhan. Jangan menyandarkan kabalaan lawan Tuhan. Tapi itu atas laku masing-masing si minta. Nah lain umpamanya laku baik aja, nah itu dari itu, nah, itu pun belum kurangnya, ya itu tadi. Kalau orang duduk di asmanya belum lain lagi, harus banyak visibilitas, harus banyak visibilitas. Ini orang di asma. Kalau orang di apalnya biasanya bayang aja, bayang sunat wajib apa itu aja. Yang dipasangkan di situ lah dari nama bodoh sampai bayang. Kalau orang di asma ini wiritan dan lain sebagainya. Di dalam sembahyang ini hukumnya adalah rukun qauli. Nah, jadi salbiyah di dalam tauhid, di dalam rukun sembahyang atau di dalam rukun 13 dimasukkan kepada rukun qauli. Nah, jalan kamal musahadatul afal masuk di dalam ilmu tauhid adalah sifat wujud atau sifat nafsiyah. Satu aja sifatnya itu masuk ke dalam rukun 13 menjadi satu, yaitu rukun qalbi, yaitu niat. Satu aja. Salbiyah 5. Salbiyah ini menjelaskan rukun qauli nah ada dalam sembahyang. Sifat wujud atau sifat nafsiyah menjelaskan rukun fi'li. Nah ini rukun fi'li ini andaknya di satu sifat, yaitu sifat wujud. Di dalam sembahyang sifat wujud itu adalah rukun qalbi. Satu aja dah, rukun qalbi itu hati. Sama lawannya sifat nafsiyah, Tuhan berkesendirian dengan bersifat wujud. Jadi setiap apa-apa dalam hati itu, rukun qalbi itu harus dihidupkan, dan menghidupkannya itu pada waktu tumaknin. Kenapa jadi tumaknina? Karena jadi Tuhan alladzina tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Engkau mulai tenang hatimu adalah dengan mengingat Tuhan. Nah jadi tumaknina ini dipakai oleh ulama fikih sebagai rukun tumaknin. Nah kuncinya apa di situ? Memakai sembahyang. Nah itu ulang orang di asma dalam sembahyang itu yang dipakainya adalah rukun qauli. Rukun qauli, luarnya rukun qauli sama kayak tadi, sembahyangnya rukun fi'li dari luar, dalamnya inya mengingat lawan kalau orang sembahyang di jalan-jalan, luarnya dalam sembahyang apabila pada waktu menggawi rukun qauli, nah ada di dalam sembahyang hatinya beda ingatan lawan orang apal tadi beda. Nah diingatnya beda. Nah dua dari segi kendaraan. Dua adalah kalau apal ini kan apabila gawian aja lah, pohon pilih aja, pohon qauli bedanya tak. Nah jadi dalam sembahyang ujar si Jinnun sudah menjelaskan itu tadi, jelaskan tentang asma. Kita boleh orang masalah tauhid lawan Allah dijelaskan sujud melalui asma.
Jadi kurang ada asmanya, masuk asmanya satu belajar tauhid dong, tentang tauhid. Juga belajar tauhid hanya belajar 99 nama Tuhan. Nah, ngaran Tuhan itu sebenarnya lebih pada 99, malahan sebilangan jumlah makhluk nama ada. Cuma buat ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah wal jamaah mengulangkan induk nama Tuhan dari seluruh alam semesta masuk kepada 99 nama. Izharul ubudiyati wa qiyaman bihaqi rububi. Ibadah Tuhan sehat, awak tadi sehat, hati nyaman lah, sehat kelihatan, luarnya sehat, hati nyaman, sehat yuk itu seorang ini hamba, itu bukti hamba nih. Isuk belum tentu sehat. Nah, umpama isuk sehat juga, hati belum tentu isuk senang atau tenang, belum tentu. Awak masih sehat tapi isuk hati belum ada nyaman, bisa. Nah, jadi kalau orang nanti asma ada dibalik ada duanya, nang nyaman, dibalik nang sakit, dibalik garing, tetap pada waktu inya dapat barian tadi inya selalu kiamat bihaqi rububiyah. Di dalam hatinya selalu mengingat mendirikan hak Tuhan. Jadi nanti ingatnya kita apabila sehat ibadah Tuhan, ingat lawan marah Tuhan an-nafi. Apabila garing diberi Tuhan garing, pada waktu menerima garing kita sampai inya menikmati garing tadi, dalam hatinya ingat pada waktu garing itu adalah ngaran Tuhan Abdur nang timbul. Karena di sini kita bawa lagi apa main, nak bawa lagi. Kalau ini kan sudah dibawa keluar sembah, di luar sembahyang ini asma alatnya. Makanya apal itu orang ibadah kan hanya belajar dari batin kaum, hanya belajar dari karena dari batin anak belajar berjalan belum tentu kawan bisa tadi cukang keseluruh suruh. Sama seperti ceritanya Nabiullah Ayub. Luarnya Nabiullah Ayub ini seorang hamba beribadah dan sebagainya, berarti kan melaksanakan perintah Tuhan, dan melaksanakan perintah Tuhan itu berarti sedih hamba dan menampakkan kehambaan diri luar dalam. Di balik musibah ada mengeluh sedih. Kenapa ada mengeluh? Karena di dalam hati sedih ingat nama bari ini Tuhan nambah ngaran Abdur. Artinya sedih pada waktu ini Tuhan tajali lawan aku dengan sifat dor ini, nama bari mubor tadi. Termasuk 99 nama, tapi dulu tauhid belajar, tauhidnya dulu matang-matang. Habis lubang pada matang. Kedua pulang bagi berapa nafsiyah sabiyah qalbiyah anu qalna nafsiyah salbiyah qad taqaba ma'ani ma'nawi hasil sabiyah ajal qatriyah. Habis aja jalan tadi. Abihan adalah empatnya apa? Empat itu melambangkan ngaran alif, lam awal, lam akhir, lam sani, lawan huruf ha, empat kalau jumlah tentang. Jadi nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah masuk situ. Itu pula anu amal, jalal,
Jamal, Qahar, masuklah di Qahar. 4 junta. Masalah af'al, masalatul asma. Hati memandang lawan kelakuan, masuk 1. Hati memandang lawan nama Tuhan, 2. Hati memandang lawan sifat Tuhan, 3. Hati mengingat lawan zat Allah, 4. Kenapa 4? 4 ini dalam sembahyang. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qaul, 3 rukun. Sisanya maknawi. Nang berlaku di dalam hati, dalam sembahyang, sifat nafsi. Pada waktunya semangat takdir, mana niat dalam hati. Apa ada di situ? Jadi setiap gawian ingatakan di hati tadi, di nafsiyah, di hati tadi harus diingat muqaddad 0. Anak tapannya hendak ini ingat sampai nomor kemana 4 tahun nanti 4 tahun ada 1 manfaat. Itu ada sifat salbiyah atau menempati sifat rukun qauli. Rukun qauli kalau di dalam fikihnya, kalau dalam sembahyang rukun qauli, menggunakan bacaan, memandang lawan nama-nama ini bacaan sebagaimana Rasulullah orang Arab. Jadi kayak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Artinya kan mengingat lawan nama. Jadi salbiyah duduk pada situ. Salbiyah kalau di dalam tauhid itu namanya asma. Jadi asma ini kan sembahyang ada 2. Atau af'al ada 2. Itu sifat dalam sembahyang ada 2. Kan rukun qalbi, rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li, 3 macam. Sisanya maknawiyah, Tuhan nang malaqwa. Bisa. Itu seorang. Jadi 20 nanti belajar dulu, cari dulu gurunya. Belajar nanti cari pelang gurunya nang kawa supaya ilmu nang dimuntung lawan nang di otak, lawan nang masuk di telinga tadi kawa tertanam dalam hati. Cari pelang guru nang kawa memasukkan tentang tata cara pandang memandang, lihat melihat, ingat mengingat, bayang membayang. Situ belum tuh. Itu karena apabila dalam hatinya ini berarti hafal diajarkan gurunya apabila mengingat nama asma cari pelan tuh apabila 4 jurus itu paling kurang 4 atau 6 gurunya. Kalian pakai PG-nya bawain seorang gurunya. Sekong guru mengajarkan 10 gigi kitab kewajaran. Tapi punya gurunya dan sekong tauhid aja dan gurunya lebih pada tahan ajari lain pada tauhid. Aku jadi nggak sanggup. Aku sampai di sini aja kawan sampai belajar sikap 20. Ada juga gurunya belum mana diapal guru kawakan lagi bedanya. Aku aja nang guru saya ini aja kamu cari ke lain. Itu melatih hati jadi belajar tauhid gurunya dicari. Mbak sudah tauhid ini matang sampai keluar kepala ada tauhidnya tak. Itu belum cara menanam ke dalam hati. Menanamnya ini belum cari gurunya. Aku nanam makan. Menanamnya ini cari pula guru anggaran yang seorang bapak-bapak ini mau ingat. Kalau di aspek itu disini kan menjelaskan bahwasanya segala sesuatu kodrat Tuhan. Itu adalah bahwasanya
Nah, ini apabila orang duduk di asma, ini ciri-ciri orang duduk di asma. Nah, ciri-ciri orang duduk di asma, satu, wirid banyak bisik, itu satu. Nah, kalau orang di af'al banyak banyak sembahyang, banyak berzikir, banyak baca istighfar, baca. Kalau orang duduk di asma banyak isi wirid-wiridan apa aja banyak ada di situ. Nah, ini mengandalkan nama Tuhan. Itu hanya latihan luarnya nanti. Nah, saya pada ibadah nah, hanya latihan luarnya nanti. Hatinya pulang menimbulkan 99 nama Tuhan. Harus timbul, ada boleh kada. Umpama melihat orang karena musibah, orang karena musibah, melihat dalam hatinya langsung timbulnya ini kada dinyatakan, memang dahulunya berarti mengatakan timbul dalam hatinya melihat orang karena musibah, dalam hatinya timbul Allah bamaran aktor di tubuh, di batang tubuh orang itu terjadi ngaran Tuhan aktor bisa memberi muka atau melihat orang itu melihat orang itu sedih hati, padahal hanya mendengar ngarannya sudah sedih, hanya disambat ngarannya sama aja sehari sedih sudah. Nah, ada nama nangis. Nama nangisnya apa? Oh, rupanya orang dalam hati ada basic ingatan atau musyahadah asma. Mengingat nama Tuhan, mengingat aja sehari keingatan nama Tuhan Al-Qabid, Maha memberi sedih. Nah, sedih. Jadinya menangis itu bukan menangis saja sehari, ada. Cuma nama mulanya menangis itu adalah haibah, pemberian wibawa dari Tuhan yang mengaran Al-Qabid, Maha memberi sedih. Bukan hanya seharinya. Kalau orang awam ini hanya sehari. Tapi orang kada menangis melihat kenapa orang kada ada bisi pandangan mun orang bisi pandangan hati bisa nangis. Nah, itu tuh. Ada kelawan belum? Melihat orang hanya mendengar karatnya Obama ya. Hanya disambat ngaran Obama nama dengarnya orang yang mendengar ngaran Obama disambat hanya nama Obama sudah senyum senang mendengar. Nang senyumnya siapa? Orang nang usaha sadar. Kalau ada usaha, ada hibah, ada rasa untuk itu tadi. Lalu inya ngaran Obama disambat. Kalau dalam hatinya timbul al-basid, senyum-senyum seronganan ibaratnya. Mana curangannya pada dan inya mendengar ngaran itu dari orang ketujuh, tangan ketujuh sudah ada tangan ke-1. Jadi di situ kebiasaan juga Obama, hanya mendengar Obama aja ngarannya aja. Nah usaha, ahli usaha ada asmanya langsung senyum, bukan mensenyumi Obama atau ingat Obama kadang, tapi dalam hatinya ingat orang ngaran Tuhan Al-Basid, Maha Pemberi gembira. Di atas lagi lumayan mereka nyawa berat lagi, mana ada nyawa bilang tatih tade mama asma paling kurangnya mau ditapannya nanti tauhid dulu cari guru yang bujur tuh hanya gurunya tuh matang juga tak hafal dan sebagainya. Maksudnya bilang ada menguasai di tauhidnya ke atasnya kena ngaliban sama nang kayak pikir yang belajar sembahyang pikirnya kada belajar ngalih karena marasuk rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi ngalih marasuk satu. Ibadahnya karena apabila sudah adalah belajar tauhid,
yaitu mencari guru nang kau menanamkan ingatan dalam hati nang kawa mengatakan lawan gawian tuh Tuhan. Latihannya paling kurang ya dalam sembahyang itu deh. Nah itu malah naik lagi jadi bilang gurunya sekali nang lawan kelakuannya kawa sudah ingat, itu bilang anak belajar ingat lawan ngaratnya bang cari pulang guru nanti mau ada ahli bang karenanya menambahkan dalam. Nah, cuma ya saya itu sudah pengenalan kita lawan Tuhan sampai di kelakuan aja bang sudah ada lagi mengkau nambahin ada lagi sampai mengkau menambahin seorang katanya. Nah jadi menyempurnakan pengenalan lawan Tuhan empat tadi kelakuan Tuhan, nama-nama Tuhan, sifat Tuhan lawan jatuh itu empat itu nambah laku dalam sembah. Yang apabila sebutin untung juga kau ingat kamu kelakuan untung juga. Nah, cuma ingatan dari kita anak takdir megana suatu matat tafakkaru sa'at khairumin albi ibadah di sana lebih afdal daripada 1000 rakaat sembahyang sunat dengan cara tafakurnya mengingat belajar menghadirkan belajar mengatakan belajar menimbulkan. Jadi tangan seorang jadi gara-gara akan dulu sebelum tahu. Cuma menggerakkan jangan jadi kencang, artinya kan yakin sama gerak mana itu doang. Itu hanya dikatakan nama itu bahwa sebenarnya roh tak sampai dari rukun 1 sampai rukun 12 itu. Tapi dikatakan kuncinya di tumahnya, mandaknya di tumahnya. Kami sujud baca tentu sujud itu menghilangkan rukun sujud tadi dari untung bacaan dan gerakan sujud. Bukan Allah SWT hadis kedua hanya dianggap nah itu arahnya satu rukun dari sifat wujud sifat salbiyah hendaknya di hati. Nah jadi hati ini luas maknanya takbir, hati juga mandaknya, hati juga memindah satu gerakan ke gerakan lain masukkan kena itu makni. Jadi ini maksud itu karena mas teman lo barang sebanyak alam karena teman mainkan gerakan muntung pada waktu sujud. Nah, berarti seorang hatinya selesai sudah sujud itu tadi atau ada lagi tercampur lawan gerakan akan datang atau jadi cuma nina itu begadang satu teman dalam hati banyak pulang atau mengingat pulang baiknya aku dulu tersahur hanya tersahurnya habis dah beda lagi kenangnya belajar lawan asma tauhidnya dong bujur itu hanya gurunya menjelaskan 99 dan itu nyawa harus hafal wiridnya itu apa 99 nama paling kurang setiap kali sembahyang itu 99 kali baca la ilaha illallah la ilaha illallah rahman la ilaha illallah rahim la ilaha illallah malik la ilaha illallah qudus la ilaha illallah salam la ilaha illallah mu'min la ilaha illallah aziz la ilaha illallah jabbar la ilaha illallah mutakabbir la ilaha khaliq la ilaha illallah bari sampai kena la ilaha illallah la ilaha illallah sabur 99 tak saat setiap kali contoh mbak yang melatih di luarnya baru nanti kan karena nggak tahu lagi luar
dalamnya gimana ya di luar masuk pada nah, jadi mengerti seluruh makna sebagaimana Nabiullah Adam dilajari oleh malaikat Jibril tentang nama-nama yang ada di alam semesta. Kata dalam Al-Quran surah Al-Baqarah wa'alaman adaman asma. Nah itu jadinya tahu seluruh hakikat sesuatu itu. Besok siang subuh yang namanya lupa sudah subuh kan. Jadi Nabi semua kayak contoh Nabi Ayub. Nah, kalau Nabi Ayub aja karena awak sabar kayak di itu awak ulat-ulat dan lain sebagainya. Luarnya Nabi Ayub, tapi dalamnya si Allah nambah ngaran apa? Tapi dalamnya Tuhan nambah ngaran sabur, maha pemberi sabar. Sama kayak kita tahu contoh melihat hujan sabar saja karena hujan. Nah, sabar itu sebenarnya seorang ada sabar. Nah, sabar itu Tuhan memberi kesabaran kalau kawasan sabar. Banggalan Tuhan sabar ngaran Tuhan. Ngaran surah Muhammad si sabar. Biar ngarannya Muhammad Sabri tetap ada sabar juga. Ngaran panggilan menjalan. Jadi beratan kita itu hanya sudah beratan. Itu artinya kawa sabar, kawa apa itu nah sabar itu lain seorang. Tapi itu Tuhan menghendaki nama as-sabur atau as-sabar di dalam hati kita. Tuhan menghendaki ngaran. Jadi nang sabar itu si ngaran tak. Jadi lain seorang namanya. Itu ada asma. Latahnya 99. Ilan macam la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Malik, la ilaha illallah, Qudus, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai kena akhirnya seluruh alam dunia ada keluar dari nama Tuhan. Seluruh alam dunia ada keluar dari nama Tuhan. Di daun pohon, pohon aja kan ada sana. Alam semesta pohon aja sedikit tuh bertulis nama Tuhan. Ada celah sedikit pun dari nama Tuhan. 99 harus toh daun sebutin sebutin hapat 99 sebutin hapat beda batang atas 99 tampak di situ. Apalagi masa alaman langit tertulis di atas langit. Dalam rumah dalam dinding apa makanya. Nah itu orang yang sudah masuk ke alam situ. Nah ini tapi dengan syarat dari berburu dulu nanti. Berburu dan berburu itu pun dulu melalui tauhid dan fikih tauhid tadi. Itu ada masuk akal dan ungkapan naik ke atas. Belajar kangaran pulang. Jadi menjaga ngarannya jujur nanti, tetap buka seluruh alam hakikat. Wa allaman adaman asma kullahan. Seluruhnya buka. Itu ada lagi yang ada. Dari kemudian itu, makanya di sini kan wiridan wajibnya salah satunya adalah Asmaul Husna. Berarti kan artinya jadi ada Asmaul Husna itu berarti lulus sudah bisa wiridnya itu berarti lulus sudah situ. Lainnya dari dalam pengajian bisa wirid Asmaul Husna. Asmaul Husna aja sekadar baca-baca
Jadi ambil asma husnanya, ambil asmanya karena gampang 4-5 gurunya 5. Jadi dunia tuh biarlah apa dikesang harus benar masih gunung ngaran nurang mah pada dunia 5 meninggal gampang tinggal apa Panji penjual tanah sudah belum kok ya? Belum kan dari belakang. Kalau jangan apa namanya? Jadi orang 40. Pensa wina 20 tahun orang. Itu orang jasma. Kalau orang diapal kan pada waktunya karamnya adalah mabuk di lautan amal beda. Nya kada ingat dah. Nah, jadi dalam sembahyang itu bisa karam, serongan. Nah, itu sekarang karam itu bisa ada salasa. Salah karam artinya hati karam di sini ada karam kalau karam menurut ilmu fikih batal. Kalau dalam ilmu tauhid ada karam itu ada karena lain pembahas. Ini sudah terindah ke alam lah. Lain ingat lagi, rokok ingat lagi. Ibu mandam, kedua mandam, berdiri aja mandam, belakang banallah, jadi belakang subhanallah, menabur nih. Nah di belakang dia subhanallah, tapi niat menabur batal juga. Karena dibuka karang, takam, bapak diri umpama nih orangnya sudah banyak masuk ke alam amal Allah. Nah ini kan orang mampir di amal ini ada juga namanya gurunya melindungi. Nah melindungi gurunya bila ada maka iblis nama masuk, iblis jin syaitan masuk. Jadi mau bayang bisa takam banyak merasa keadaan la haula wala quwwata, keadaan daripada wujud tadi dan keadaan rukun fi'linya. Jadinya manusia pada sini seorang beda takam ke situ hadirin, tapi jauh lagi nyala situ ribuan kilo lagi, hanya belajar kulit bawah. Nanti intinya namanya sembahyang tadi orang amal itu telah boleh tidak melakukan sembahyang ini dari bodoh dari sembahyang. Nah ini kawinnya amal masuk situ masuk mangan intisarinya sembahyang ini masuk amal. Nah intisari dulu karena dalam sembahyang ini di dalam sembahyang itu belum dan ada rukun-rukun sembahyang. Nah rukun sembahyang ini kan kita bagi belum ada bilik qauli dan bagian qauli bilik dan qalbi. Nah ini karena biar dulu situ. Nah kalau di qalbi ini sudah masuk kepada niat tadi, niat ini adalah tumakninah. Memperpanjang niat dalam sembahyang artinya memperpanjang niat dalam sembahyang kayaknya memperpanjang niat arti niat ini dalam hal memperpanjang niat dalam sembahyang artinya ingat dalam sembahyang, ingat terus-terusan dalam sembahyang ya, nanti ingat dengan gawi kalau lupanya tumakin setiap kali bagara tuntung bagara tumakin. Nah situ ulang pasang mainnya ini gawi bilang tumakinah bilang ya berat tumakinah bilang rukun qalbi supaya ingat keleluasan dalam sembahyang. Ya, walaupun yang diingat adalah gawi bahwa kuat. Tapi kadang orang sudah mahir
dan sembahyang terbagi tiga, nanti kita benar lain-lain supaya sempurna pengenalan lawan Allahnya. Allah itu empat huruf nama Allah itu empat. Alif awal melambangkan si akal, jadi orang disuruh sadar mensebutin aja hanya belum bang haram alif apa bacanya alif bacanya, tapi untung sudah masuk kepada salah satu empat huruf dari nama Allah. Alif barang bisi itu karena akan awal ini asma'na. Nah ini Pak Muay, jangan aku belajar Muhammad kayak tinggian gini, alif juga cuma dari nol ini pun aja lucu. Nur Muhammad itu banyak 330 rumahnya yang menjadi itu. Kalau orang ujur Nur Muhammad untungnya itu kadang karing dari baca salat jauh, orang tak pandai masalah nur Nabi itu jauh. Malahan ibarat kunci surga orang silik menyimpan kayak apa aja nih, ada biasanya ATM bank paling mantap banyak. Nah hilang ATM sama bunuh di jadi kan sudah nentok hanya dalam awal dalam akhir, jika huruf sudah belum Allah lagi hanya hanya belum mungkin hanya sampai ke huruf hanya kalimatnya kalau dibaca itu Allah. Apabila sudah kawan dibaca kalimatnya Allah ini tadi, nah lalu kan pada waktu berselawat kata Allahumma ya Allah, Allah kalau kedua Allah ya Allah, Allahumma ya Allah, ya Allah kalau salli sampai akan hubung akan mawarna nanti kawalah meninggal nanti muka neta adalah kalimat salawat itu langsung Muhammad dulu adalah pasti Allahumma atau sallallahu ala Allahu ala sallallahu ala Allah terus berdoa karena si Allah ini nampak alaku tuh karena Allah ini nambah asma, karena Allah ini nambah sifat, karena Allah ini nambah zat, lalu kau membaca sholat. Jadi akan dulu Allah seorang, bukannya seorang jadi Allah jadi Tuhan kadang. Iya mungkin salah paham. Artinya ilmunya apal belajar sudah, asma belajar sudah, tahu ininya itu sifat belajar lawan gurunya, itu zat belajar lawan gurunya, sempurna sudah kalimatnya Allah. Dan pada waktu membaca Allahumma, kalau tadi kan dari segi bacaan seolah-olah nangka empatnya tadi membaca ini kata kita harus ingat keempatnya apanya ingat, sifatnya ingat, asmanya ingat, zatnya ingat. Kalau kamu empat satu aja, seorang ada isi, ada apa aja. Jadi nanti ingat pada waktu Allahumma itu adalah apa aja. Nah soal situ aja tak ingat bawah saja. Tapi masuk ya sudah. Karena apa? Karena itu salah satu lambang dari nama Allah. Allah itu nama dari lambang. Mau ada kelakuan kayak orang membaca. Hanya akal, hati, rasa dan lain sebagainya harus Muhammad ini pulang. Belas 4 tadi Abdul sudah
abdun atau ham. Nah, hamba itu tunduk lawan Tuhan, hati tunduk lawan Tuhan, tahu lawan Tuhan, lalu tunduk. Abdul ini satu titel dari nama Rasulullah. Jadi Rasulullah, nama dari Rasul, sebagaimana di dalam apa tuh nama-nama Nabi 301, 313 dalam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam apa nama tuh nama Nabi. Nah, jadi saya sampai nanduk berarti Abdullah sudah. Apabila Abdullah itu karena Nabi juga sudah. Berarti apabila tahu dan lain sebagainya, maka orang itu bakaran Abdullah. Apabila Abdullah berarti tajam karena tadi artinya apa? Berarti ngaran nabinya apa? Luar dalam ini dari apa? Nah, itu kan kita bahasan itu. Luar dalamnya dari dua. Kalau membaca kan daripada satu, yang satu. Membaca nentang, udah baca nentang. Tapi harus matang dulu. Dan diri kita cari gurunya dulu. Gurunya nanti ya dulu. Gurunya nanti, iya gurunya. Katanya salah malah tinggal. Kayak tadi gitu lah. Bahwa apa itu adalah dipuja Tuhan adalah supaya itu rezeki untuk mengatakan kalau kita belajar tauhid kada kayak apa kayak apa mengatakan jelas kada bahwa jadi semampunya lagi. Nah, beda lah menurut sudah belajar tauhid, belajar dari sifat nafsiyah salbiyah ma'nawiyah, tahu kedudukan daripada sembah kayak tadi orang apa memang bayangannya batin di pandangan adalah sifat nafsi. Hanya Tuhan itu berwujud, sifat wujudannya ada. Nah, mustahil dia tiada adanya seorang bukti adanya Tuhan. Nah, seorang di luar mungkin hanya aja bisi wujud, tapi di dalam ada buktinya seorangnya. Nah, lagi bahari ada diulang oleh manusia lahir ke dunia, bentuknya pun halus ini seperti setitik bayi dan sebagainya, lalu jadi bayi bukan sampai nanti wayahin bayi ini karena betul ama hilang bulan. Nah, jadi dari luar dinanya Anda, tapi dari dalam keadaan jadi diingat itu dalam sembahyang dalam gawe ruwet beli dalam gawe yang sama sembahyang itu diingat pada waktu ditumakin tutung rokok ada etedal tutung rokok etedal rokok karena biar azim tapi itu sesuai bikinnya dulu gerakan rokoknya itu tutung tiga tadi jangan baca dulu sebelum main gerak-gerak bacaan untung dan gerak-gerak batang tubuh untungannya itu manina istilah seteman. Nah, pada waktu itu manina hadirakan digunakan dalam hati baiknya gawi adalah ente dan dalam nanti ada gampang apa aja. Tapi untung membaca dalam sembahyang, untungnya dalam sembahyang aja latihnya lah. Namun sudah kawan entah di luar sembahyang, mau kawan 24 jam, mau kawan, jelas sudah kawan. Dalam sembahyang yang bilang timbul nih enggak. Nah, ini dikatakan orang yang diberi pahala, yang diberi pahala dalam sembahyang orang yang ingat. Yang dimaksud ingatnya mana? Ya ingat salah satunya ingat kelakuan Tuhan, ingat pada sembahyang. Makanya
Aja kelakuan Tuhan seorang kan lain, seorang yang berkelakuan tapi Tuhan yang melakukan. Entah hendak main gitu kelakuan Tuhan gitu, kelakuan seorang. Kadang awan nyome itu kelakuan Tuhan, Tuhan pada awak pada tangan pada batis, hanya itu tangan batisnya maju. Nyo hendak melihat dalam ada kawan, harus melihat wayang dulu. Makanya tontonan wayang adalah tontonan dalam. Wayang apa aja? Wayang kulit, wayang apa? Kisah Petruk, kisah Semar, kisah apa namanya? Lala Garing jadi raja. Wayang kalau dan memainkan sidah dalam. Jadi wayang hilang timulakan sidah. Ingatakan si dalam bukan menimulakan nyawa ada kau cuma lihat Tuhan pernah siapa pernah melihat Tuhan pemohon pemohon Tuhan siapa pernah melihat atau mengatakan mohon Tuhan tidak ada. Mun seorang ingat dua seorang berarti tapi harus tahu tauhidnya. Nah dari seorang ini tadi Tuhan gak ada jawab dari seorang kayak pas seorang kayak tujuh Tuhan apa bentuk varian sesuai dua seorang al-madad ala qadri madad bantuan sekadar apa nantinya ada sesuai artinya kurang tinggi diberi Tuhan batas panjang kurang handap diberi batasan. Nah itu untuk anu handap diberi batas panjang bisa angin terlantik. Nah jadi saja jadi sembahyang mengatakan rukun fi'linya setiap kali menggawi rukun fi'li dalam hati pada waktu setiap tumakninah pergantian dari rukun satu ke rukun dua. Nah jelas rukunnya rukun fi'li ingatakan gawian. Kuncinya setiap rukun fi'li harus ada rukun qalb. Nah jadi rukun qalbinya dibanyaki, jangan pada waktu takbiran ya, jangan jadi pada waktu tuh anak sujud untuk pada berdiri atau tumakninah. Kali rukannya tumakninah ini pecahan dari rukun qalb. Kalau di situ latihannya ngamanginat sembahyang sampai tun. Nah tentu. Nah, jadi tumakninah setiap kali tumakninah. Nah, kan tumakninah pula begadang seduk. Nah itu mengatakan kayaknya aku ini, kayaknya aku ini. Nah, tapi setiap kali anak digawi sebuting anak digawi itu jangan dikatakan dia dilakukan jangan tiga rukun akan datang karena mau tuh hayal namanya. Arti hayalan ini sesuatu yang dihayal tapi gak ada digawi itu hayalan atau cita-cita aja. Kalau menangkaran niat hari ini dibaniat langsung muktarinan bibit langsung lawan gawi gawian tutup nongko masujud nongko aku beres sujud masuk langsung cukup benar. Nah ini bicara jenam dari lah cukup dan beberapa antara mudah aja kita dan lagi terbaik nanti pun masih ada arah masih ada sama makan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik nabi din wa ta'ala wa nabi din wa ta'ala wa nabi din wa ta'ala wa qul nabi min hidayatika kama nadatna syamsi wa abana abada wa bana zanna sabil akhirat sana bin abdan rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rabbil alamin la ilaha illallah 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 Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma syahu illallah